Ku menanti hadirmu untuk kembali, walau kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi. Pasti udah pada tahu lah ya kalau narkoba itu memang jahat, itu penghancur semuanya. Kita udah banyak tahu itu. Iya, cuman jangan pernah menganggap negatif juga yang namanya orang-orang mantan napi itu, jangan. Karena belum tahu aja kan kalau mantan-mantan napi itu ternyata pasti bisa berkarya semua. Semua rata-rata itu masih bisa berkarya. Karena mereka orang-orang hebat yang impiannya agak tertunda sebentar karena kesalahannya mereka sendiri. Bukan lagi ajak makan bareng, tapi sekarang ajak ngopi ya. Ajak ngopi bareng ini sama Mayda ini. Ajak makan bareng. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama gue Dinda di Ajak Makan Bareng. Kali ini gue udah bersama Mayda namanya, cantik kan? Oke. Ada yang penasaran Mayda ini siapa? Ikutin terus Ajak Makan Bareng. Ajak makan bareng. Oke teman-teman, sekarang gue ada di, bukan lagi ajak makan bareng, tapi sekarang ajak ngopi ya. Ajak ngopi bareng ini sama Mayda ini. Gue bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang siapakah Mayda. Ada yang penasaran pastinya ya kan? Mungkin Mayda nih perkenalan dulu deh. Kegiatan sehari-hari Mayda nih apa sih? Sekarang ini aku ya ibu rumah tangga plus ada beberapa penjualan beli mobil bekas. Oh, bisnisnya Ya. bisnis mobil bekas. Oke. Ibu rumah tangga udah punya anak? Udah Berapa? 4. Wow, masih 4. cantik banget, udah punya 4 anak mudah-mudahan. Jadi teman-teman, gue kenal sama Mayda ini di salah satu temen gue ini temennya Mayda. Nah, temen gue ini yang merekomendasikan Mayda ini buat gue ajak ngopi bareng, dia ajak makan bareng. Jadi ceritanya Mayda ini itu ya, apa namanya, salah satu mantan ya, Iya. mantan warga binaan rutan Pondok Bambu. Nah, gue mau tahu awal mulanya ceritanya Mayda ini bisa terjerat kasus apa gitu, bisa masuk di rutan Pondok Bambu. Dulu ya itu narkoba itu. Gara-gara ini kerja narkoba. Oke, narkoba lagi teman-teman. Narkoba. Banyak banget ya yang terjerat narkoba Banyak. ya, makanya. Itu banyak. Gue ingetin lagi teman-teman, narkoba jauhin beneran. Benar-benar merugikan ya. Iya, Benar ya? sangat. Itu di umur berapa kalau boleh tahu? Itu aku ketangkapnya itu 2016 bulan Oktober. Ya, berarti udah punya anak beneran Sudah. ya? Udah punya 4 anak Udah. pas masuk? Udah. Pas ketangkep itu karena pemakai? Iya. Ya, terus berarti ketika ketangkep bagaimana respon keluarga? Kalau dibilang respon keluarga mah terpukulnya ya gimana, saking nggak bisa nangisnya mungkin saking kagetnya ya, jadi dia cuma bisa ya udah gitu aja, ya udah gitu, cuman bisa gitu doang, nggak bisa yang marah-marah aja nggak bisa, nangis pun nggak bisa, mama papa tuh nggak bisa. Pertama kenal sama narkoba itu sendiri karena apa sih? Bisanya kenal sama narkoba? Kalau memang pergaulan itu emang nggak bisa dipungkirin sih. Kalau kita yang nggak kuat iman, kita yang nggak bisa ngapa-ngapain mah itu udah nggak bisa. Itu dari pergaulan yang kenalin ke narkoba. Benar. Dan apa sih namanya ya?
Kalau misalkan ini kan punya anak ya ditinggal. Ini hal yang paling gue benci nih kayaknya bahasa-bahasanya. Ini bakalan, aduh, ini bakalan, ya coba gimana Mbak? Coba. Bukannya mau ngorek-ngorek, tapi maksudnya di sini kan kita mencari sesuatu yang bisa kita bagi gitu Iya. ke teman-teman. Yang pastinya di sini kita mau ngasih tahu ke teman-teman nih, bener narkoba itu benar-benar berbahaya banget. Gitu. Iya. Benar-benar Jahat, merugikan jahat, banget. ya. Nah jadinya mungkin Maida bisa berbagi itu dengan kita semua, dengan kisah-kisahnya gitu kan. Pokoknya narkoba itu yang bikin aku nggak bisa ngeliat anak yang terakhir pakai baju sekolah itu yang paling orang tuanya pada ngeliatin anaknya pertama kali pakai baju sekolah, aku nggak bisa. Dia cuma dikasih fotonya sama suami aku nih, anaknya pakai baju sekolah. Itu hal pertama yang bikin aku nyesel tuh di situ. Itu. Itu aduh. Beneran ya anak-anak gitu. Dan kemarin kena kasus narkoba ini kena berapa tahun? Harusnya 2 karena ada remisi dan PB segala macam pengurusan, jadi kenanya 2 tahun 6 bulan. 2 tahun bulan kan Salemba. No, di ke Pondok Rutan Bambu. Pondok Bambu. Iya. Dari Rutan Pondok Bambu aku dioper ke sebelahnya ke Lapas. Oh, pindah ke Lapas? Iya. Oh, pindah ke Lapas. 2 tahun, berapa 2 tahun? Iya. Bulan berarti. Tanggal 25 aku 2 tahun bebas, udah 2 tahun di luar. Oh, dapat remisi? Baru, iya. Oh. Nah, kalau misalnya bisa diceritain ke teman-teman, di dalam itu seperti apa? Yang jelas di dalam itu tidak seperti yang sinetron-sinetron perlihatkan, itu tidak. Jadi memang dalam itu banyak kayak pendidikan-pendidikan yang orang lain yang harusnya punya di luar itu bisa ditunjukin di dalam, kayak ada bakat nyanyi, seni rupa, itu semua, nari, semua ada. Itu tidak di situ aja, jadi kita bisa keluar juga walaupun dalam pengawasan petugas-petugas sana ya, tapi tetap dalam pengawasan kita bisa nari di depan ambil apa di mana, di acara-acara besar tuh kita pasti ada. Setiap bulannya, setiap minggunya pasti ada acara kayak gitu. Dan kebetulan aku salah satunya kemarin kan ikut sama salah satu Mas Adit tuh. Jadi aku ikut IPA Fest. Nah dari situ akhirnya berlanjut terus sama untuk ada acara-acara tuh. Ini berarti banyak kegiatan. Banyak banget. Pendidikan Banyak juga banget. Berarti di dalam lapas itu kita benar-benar diajarkan buat lebih baik menjadi lebih Iya, baik. iya. Jadi nggak ada yang namanya kita sinetron yang harus begini itu nggak ada sama sekali. Cuman memang ruang lingkupnya agak terdidik ya. Yang di luar kita misalkan di luar pengawasan orang tua kita mau begini nggak ketahuan, tapi kalau di dalam apapun yang kita lakukan pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Mana sedih gitu ya. Makannya seadanya, tidur ya begitu ya. Agak sedihnya sih di situ ya. Aduh, cuman alhamdulillah Biasa tidur enak. iya. makan gitu ya. Cuman alhamdulillah kalau emang di sana tuh memang harus banyak kegiatan sih. Kalau enggak mah stres banget. Harus banyak kegiatan. Kalau cuma di kamar doang ngeliatin orang, aduh, stres. Ke bawah suasana yang kayak enak banget. Terima kasih Mbak. Ini gula aren ya? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini yang tadi gue bilang kita ngopi bareng. Di sini gue mau nyobain ini kopi susu pakai es krim, kopi susu sundae. Oh, kopi Es susu krim Sunday vanilla. ya bener. Oh, minggu ya? Iya, bener-bener Sunday. Hari Minggu ya. Ini kok ini gula aren. Ini kopi susu gula aren. Enak sih, kopinya berasa ya. Sambil ngobrol sambil bikin. Berarti masuk 2 tahun penjara, 2 tahun di rutan iya. gitu ya. Suami sendiri gimana tuh? Awalnya dia juga kaget gitu ya, maksudnya kok bini gue bisa begini nih gitu. Cuman ya mau gimana ya, namanya dia kerja kan, dia nggak pernah tahu pergaulan aku di luar seperti apa. Yang dia tahu mah
ya dia butuh makan ya aku siapin gitu kan ya, anak mau ini aku siapin gitu. Dia taunya itu aja gitu, pas aku ketangkap juga dia agak sempet shock, agak sempet lu ngapain sih gitu, apa sih yang kurang gitu sampai lu gini gitu. Cuma alhamdulillah sampai detik ini tuh ya dia ada situ lagi main handphone tuh juga tetap nemenin ya, tetap nemenin loh dia walaupun agak cemberut dikit waktu itu mah. Berarti 2 tahun di dalam rutan, berarti masih setia sampai sekarang nungguin Alhamdulillah. si Kak Maida ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Gue salut sama suaminya Maida juga, ternyata setia banget nungguin sampai 2 tahun. Gak banyak loh laki-laki seperti itu. Begitu juga di luar juga mikir ke anak sih ya Mbak ya. Kalau misalkan Iya benar. aku sambil Iya. Iya pasti karena udah punya tanggungan anak ya. Mikirnya pasti ke situ. Cuma kan nggak banyak juga laki-laki yang bisa bertahan selama itu loh. iya. Kalau cuma mikirin anak, hitungannya kan dia bisa aja minta tolong ke Benar, siapa benar, gitu benar. kan. Makanya luar biasa kalau Iya, 2 tahun tapi bisa 2 tahun bertahan. itu kalau dibilang berat ya berat, cuman harus dinikmatin kan gitu. Kalau nggak dinikmatin aku gila di dalam. Nah, kalau selama 2 tahun, kalau misalkan ada kunjungan untuk Ada kunjungan keluarga itu ada kunjungan anak pun ada biasanya di minggu-minggu terakhir. setiap bulan. Iya. Itu pasti Kalau- selalu ada. Kalau kunjungan setiap bulan, ini semua ngikut, empan-empannya. Enggak, jadi kalau memang harus dibawa ya dibawa gitu. Cuman kan aku tidak mau. Nah, aku terus-terusan takut ke reminder di otaknya tuh, oh mama, aku pernah di sini nih gitu. Heeh. Jadi ya udah nggak apa-apalah ya. Ya, alhamdulillah sih anaknya juga masih belum tahu dia kalau aku tuh di sini. Sampai sekarang. Dia taunya aku kerja aja. Jangan sampai ya, karena bisa merusak Iya. mereka, mental mereka. Bener. Sebisa mungkin kita sembunyikan itu. Ketika di dalam itu, kegiatannya apa? Kegiatan itu? Di dalam itu aku kebetulan ketemu sama ibu aku tuh namanya Ibu Yuni Sulistiawati. Itu adalah ibu pembimbing aku yang luar biasa baiknya. Jadi dia tiba-tiba, ayo lu nyanyi gitu. Nah di dalam itu kan bagian keseniannya kan Ibu Yuni Sulistiawati itu. Nah nanti ada lagi di bawahannya, ada Pak Jainal, ada Om Jeffrey, ada Om Mustafa, itu yang rangkul kita bikin namanya band itu adalah Rumah Waktu. Oh, ada bandnya juga di dalam? Ada namanya Rumah Waktu, kita akustikan gitu, jadi cewek-cewek ada yang megang kahon, ada yang megang gitar. Nah aku sama temen aku ini, sama si Sari-Sari ini jadi vokalis waktu itu. Iya, kita Suaranya menjadi bagus dong. penyanyi rongging waktu itu. Oh enggak ya, jadi penyanyi juga di dalam. Jadi alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Bu Yuni, sama Om Jainal, sama Om Jeffrey, sama Pak Topa itu untuk kita memajukan yang namanya Rumah Waktu di dalam. Lapas ya? Rutan. Waktu di lapas pun aku akhirnya baru dioper seminggu ke sana, sudah dipercaya juga sama kalapasnya, sama yang KPR-nya untuk yaudah Media langsung nyanyi gitu. Jadi waktu hari pertama itu aku nyanyi di acara TNI kalau nggak salah yang di Senayan. Jadi memang sudah ada bandnya dan aku langsung lagi jadi vokalisnya langsung Oh, keluar. berarti sering-sering ngisi acara untuk acara-acara. Alhamdulillah iya. Itu makanya kalau kita nggak kita bisa cari kesibukan di dalam itu susah. Jadi kayaknya lama banget, lama banget. Jadi benar-benar memang harus cari nama baik kan di dalam itu buat petugas-petugasnya juga. Kan aku juga nggak nyanyi juga, jadi di dalam itu aku di sana tuh namanya tamping itu tahanan pendamping. Jadi aku tamping blok. Jadi di rumah tuh aku nggak ini bukannya mau menghebat-hebatkan masuk penjara, bukan, tapi aku tuh di rumah gitu ya. di rumah itu aku nggak bisa, aku tuh yang namanya nyuci piring apa segala, tar dulu deh ya. Tapi di sana aku selama ngelayanin tugas-tugasnya, nyuciin piring tiap pagi jam 6 pagi dia mau sarapan, sebelum dia datang tuh piring udah ada, meja udah bersih, itu harus aku jam 6 pagi. Itu jadi yang tugasnya tugas para tahanan itu gitu. Iya, jadi kita nggak bantuin mereka datang makan udah siap, Meda, gue mau makan gitu. Iya mah,
cuci piringnya. Terus tapi mereka pun baik, mereka boleh sarapan dulu, sarapan belum, ayo sarapan sama gue bareng gitu. Itu selalu kayak gitu. Jadi tugas apa, air mati, apa segala macam itu kerjaan aku. Nanti kalau malam, ini air mati gimana, nggak ngerti, nanti aku yang keluar. Ada sisi-sisi baiknya. Iya, jadi yang nggak bisa kerja, gara-gara di sana jadi bisa kerja, jadi tahu nyuci piring, ngepel gitu, jadi paham. Kita benar-benar dididik juga di Iya. dalam buat lebih baik gitu ya. Jadi namanya kayak kekerasan di dalam tahanan tuh nggak ada. Oh nggak Itu ada? nggak ada. Iya kan maksudnya cerita, jangan kan di sinetron kayak cerita-cerita gitu. Oh, enggak. Cerita dari orang-orang gitu. Awalnya aku pun mikir gitu. Awalnya aku mikir, aduh, nanti gue masuk nih, gue diapain sama yang dalam. Alhamdulillah enggak, jadi datang cuma tanya kasusnya apa, kenapa, keluarga gimana, udah. Langsung berkenalan, udah langsung dirangkul satu kamar gitu. Satu kamar kan waktu itu aku 20, kadang-kadang 21, kadang 20 satu kamar. Satu kamar 20 orang. Iya, 20 orang. Tidurnya bagaimana itu 20 orang? Iya, ada yang berjejer di atas bawah, ada yang di kanan kiri sama di bawah. Di Dengan bawah, ruangan seberapa besar? aku ngitungnya gimana ya tuh ya, ya begitu, ya gitu deh. Cuman yang paling susah kalau lagi makan itu sama kamar mandi, aduh nggak kebayang kalau lagi tiba-tiba maaf sakit perut gitu ya. Lagi jamnya kita makan gitu, ya ini yang paling susah tuh. Makan tapi sambil bareng ada orang di kamar mandi, itu yang paling ya udah, tapi harus bisa. Jadi kamar mandinya itu di dalam. Iya. Itu yang paling tapi ya akhirnya terbiasa lagi gitu. Dilewatin ya, bisa terlewati akhirnya. Jatuhnya mandiri dadakan ya kalau gitu ya jatuhnya. Mandiri dadakan. Jadinya mandiri terpaksa harus mandiri. Harus. Tapi bohong kalau orang yang keluar dari situ nggak jadi lebih baik tuh bohong. Pasti di mana-mana dapat pembelajaran nih. Karena benar-benar dididik buat Iya. menjadi lebih baik di dalam situ ya. Aku aja yang hukuman 2 tahun aja kayaknya gimana yang lama-lama itu pasti nggak kebayang. Kan apalagi ninggalin keluarga. Iya. Pernah nggak ketika di dalam ini Maida ngerasa down banget? Oh, sering. Itu kalau lagi dapat ini nih, yang aku ribetin suami aku doang. Telepon nangis-nangis. Aku mau pulang. Iya nanti pulang. Dia cuma bilang iya nanti pulang. Enggak, maunya sekarang pulang. Enggak. Tapi bilang, ih gue gak kuat nih di sini. Aku bilang gitu, gue mau pulang. Kenapa sih? Nggak apa-apa, gue mau pulang aja. Sampai kayak gitu pernah. Sampai yang, ih ngerasa gimana gitu, itu pernah. Gue pengen pulang. Sebentar lagi pulang sampai aku bilang. Nanti kapan ya? Makanya yang baik-baik sana biar dilancarin semuanya. Yang bikin ngedown itu sendiri apa? Kangen keluarga aja gimana sih namanya. Kalau kan di rumah, mah ini dong siapin, ini enggak apa-apa. Ya sendiri lagi, ini harus sendiri. Capek, pengen diperhatiin gimana sih, pengen ayo gitu, pengen iya ini. Tapi kalau di sana memang harus sendiri. Di sana kalau nggak bisa mandiri ya udah gitu. Ya udah. Benar-benar stres sekali ya kalau misalkan. Kalau nggak banyak kegiatan mah nggak bisa. Makanya aku kalau sama Bu Yuni, sama Om Jeff, sama Pak Jainal, Pak Tova itu ngasih aku kegiatan setiap harinya sampai ngelatih vokal apa segala macam tuh alhamdulillah banget. Jadi akunya ada kegiatan, jadi nggak pusing di kamar, stres apa gitu. Kalau misalkan anak datang ke ada rasa gimana? Itu pernah pertama kalinya anak datang, inget banget. Pertama kalinya jenguk anak itu semua. Nggak cuma 2. Itu waktu itu pas sama Rutan itu belum dipisah. Jadi masih jadi satu. Itu anak jenguk sore. Itu yang nangis nggak aku doang. Jadi teman-teman aku semua pada yang nempel di ini yang tenis tuh sampai diem ngeliatin. Orang-orang register pada nangis juga. Jadi anak kamu pulang, jadi benar-benar nangis ngejogrok gitu, Bunda, aku, ih nggak suka nih kalau gini terpas nangis deh gue nih, ih nggak mau. Jadi Aku aja memang iya itu ngeliat anak nangis sampai suamiku kan emang jarang susah nangis ya, laki-laki mungkin gengsi kali ya nangis ya. Tapi di saat itu di sore itu dia ngeliat anak aku nangis kayak gitu sampai aku mau nemenin Bunda aja kerja di sini boleh nggak ya gitu-gitu. Ya bisa bundanya kerja dulu ya, sampai petugas sampai nyamperin. Ntar ya bundanya kerja dulu gitu-gitu. Ih itu yang bikin aku gimana ya? Ih nggak suka nih kalau nangis-nangis gini nih, orang lagi makan juga. Ya pokoknya itu yang paling berat tuh itu. Itu di situ yang paling udah.
Suamiku tuh nggak pernah nangis sampai dia nangis. Bunda pulang dulu, besok nanti Bunda pulang. Nggak mau kan, besok sekolahnya bersama Bunda, ngomongnya gitu. Nanti sebentar ya, kalau lihat lagi datang lagi nih, Bunda kemana? Aku lihat kayak Bunda gini pakai rompi itu orang pinggiran sampah gitu. Iya itu kerjaan Bunda pakai gitu. Iya sama bajunya pakai rompi gitu juga kayak Bunda warnanya orange. Iya. Jadi orang juga anak-anakku taunya aku kerja gitu. Jadi tapi kok Bunda kerjanya nggak jalanin? Enggak, Bunda kan lagi ngebangun ini. Aku bilang gitu. Jadi lagi ngebangun gedung, saya ngomongin gitu sama. Oh Bunda hebat ya ngebangun gedung. Iya dalam hati gue, ya Allah lu nggak tahu nih gue disini kesiksa ya ampun Gusti. Itu yang aduh bikin Ya pasti perasaan terhadap anak yang nggak bisa dipungkiri. itu nggak bisa. Makanya suami aku juga bilang jangan bawa anak ke sini gitu. Maksudnya biar dia aja sama mamaku yang datang. Kalau misalkan ini yang paling nanti ngirimin makanan aja cukup. Jadi jangan membiasakan anak datang ke sana, takutnya dia paham, oh ini ternyata tuh ini ternyata ini gitu. Takutnya kayak gitu. Kasian dianya kalau sampai tahu, takutnya jadi beban mental nanti sama teman-teman biasanya. Iya kan? biasanya takutnya gitu Anak namanya. zaman sekarang pas dia begitu. Iya zaman udah canggih soalnya kan zaman sekarang takutnya Jadi korban bully segala Iya. macam ya kan. Mesti ngejaga benar-benar. Berarti benar-benar bermanfaat banyak banget di dalam situ banyak ya. banyak. Jadi kalau dibilang dalam tuh begini-gini, oh itu enggak sama sekali, enggak seserem yang diceritakan, seserem yang di TV yang ditampilin tuh enggak. Alhamdulillah tidak. Ini banyak banget yang bantu juga ya di dalamnya. Tergantung kita sendiri sih Mbak, kalau masalah kebantu. Jadi kayak di dalam itu kayak balasan kita selama di luar. Jadi kalau kita nggak pernah baik sama orang, itu balasannya di dalam semua. Itu percaya nggak percaya? Itu percaya nggak percaya? Karena aku ngalamin sendiri, maksudnya kalau kan sama orang tuh kadang suamiku kalau ngasih ini kan 2.000 gitu-gitu. Kalau aku nggak pernah. Kalau lagi ada rezeki itu kasih 5.000 kayak kasih 10.000 gitu. Itu aku nggak kenapa-napa, nggak ada aja yang ngebantu ngasih makanan lah. Udah lu makan nggak, itu kayak tadi petugas tadi tuh. Aku nggak pernah yang namanya mikir bakal dikasih makanan pas setiap pagi, yang masuk pagi, masuk siang. Kalau datang nih, udah makan belum nih, gue bawa makanan, nih lo makan. Kadang-kadang yang malam juga gitu ngasih makanan gitu. Agak ngirit juga sih ya karena Mungkin itu yang dibilang karma ya, apa yang Iya. kita lakuin Iya, itu itu- pasti bakal kita terima juga. ada ternyata. Aku mikirnya nggak mungkin lah masa sampai kayak gitu ya. Ternyata memang aku ngalamin sendiri. Jadi apa yang kita perlakukan di luar itu baik atau buruknya akan dapat balasannya tadi di dalam. Itu percaya nggak percaya. Ya sebelum dibalas sama nanti di akhirat, berarti kita udah tahu balasan. Udah tahu, kita. iya benar. Itu luar biasa itu. Udah bisa dilihat seperti apa yang udah kita lakuin selama ini gitu. Iya ya. benar. Nah setelah keluar dari hutan, kegiatan yang seperti nyanyi gitu-gitu masih berlanjut. Masih. Masih suka nyanyi-nyanyi. Masih. Boleh nggak? Aku denger suaranya sedikit. Ini nih, nggak dipikir, nggak diapa, tiba-tiba nongol begini nih. Wah, ini. Dikit aja, pengen denger suaranya gitu. Vokalisnya dari Rutan Pondok Bambu, mantan warga binaan Pondok Bambu gitu. Lagu apa ya? Mungkin di dalam pernah punya lagu sendiri. Pernah? Nah, Duh, lupa, udah 2 tahun. Udah 2 tahun kita komunikasi cuma via WA, cuma via doang. Tapi kalau soal lagu, ku hampiri jalan yang kita lewati setiap hari. Tak di sini, ku menanti hadirmu untuk kembali. Walau kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau
tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Sudah. Sudah, terima kasih loh. Ya ampun, aku suka ternyata teman-teman aku di sini. Ya, akhirnya mereka nemuin aku juga. Kangen loh dengar temukan-temukan gitu ya. Oh gitu. Mungkin Maida ada pesan ataupun apa yang mau disampaikan buat teman-teman, di-share ke teman-teman tentang pengalaman Maida gitu. Biar Kalau menjadi untuk pelajaran pengalaman juga ya? buat teman-teman semua. Oke, kalau untuk pengalaman, pasti udah pada tahu lah ya kalau narkoba itu emang jahat, itu penghancur semuanya. Kita udah banyak tahu Iya, cuman jangan pernah menganggap negatif juga yang namanya orang-orang mantan napi itu, jangan. Karena belum tahu aja kan kalau mantan-mantan napi itu ternyata pasti bisa berkarya semua. Semua rata-rata itu masih bisa berkarya. Karena mereka orang-orang hebat yang impiannya agak tertunda sebentar karena kesalahannya mereka sendiri. Jadi pesan aku, jangankan nyentuh deh, kenal pun untuk narkoba mendingan jangan. Karena satu, pengalaman aku pribadi, aku nggak bisa ngeliat anak-anak aku pakai baju sekolah, itu nggak bisa. Terus nggak bisa yang namanya, iya sayangku, tahun baru juga nggak bisa sama keluarga, kita nggak pernah tahu namanya umur orang tua seperti apa. Tapi alhamdulillah dengan kenakalan aku masih dikasih kesempatan untuk ngerayain tahun baru bareng. Ulang tahun papaku kemarin juga Februari masih bisa ngerayain bareng. Insya Allah masih ada waktu aku untuk menebus kesalahan aku di yang lalu-lalu. Dan sekarang alhamdulillah udah enggak nol sama sekali ya sama narkoba ya. Mau ngeliat beritanya aja sekarang Devi udah gak mau. Makanya tiba-tiba flashback gitu, nanti suamiku yang bilang, "Duh itu apaan sih? Aduh nggak deh, jangan nonton kayak gitu-gituan." Jadi dianya suka nyesek sendiri. Karena kalau ketangkap itu anakku menangis. Jadi ada anak aku pas aku posisi ketangkap itu ada anak aku soalnya. Atau mungkin Maida juga pengen kasih sesuatu buat para petugas-petugas di rutan. Buat apa ya? Ibu Yuni Sulistiawati, terima kasih sudah menjadikan aku waktu itu superstar di dalam. Ya, menjadikan rumah waktu menjadi eksis ya, Ibu Yuni, Om Jaina, Om Jeffrey, Pak Topa, terima kasih banyak buat teman-teman aku juga ya, Sari, Beben, Agatha, rumah waktu. Kita ada itu juga loh, nanti ada official juga di YouTube, rumah waktu official. Iya, kita ada juga di YouTube, sudah ada. Oke, nanti kita lihat lagi, kita lihat juga. Boleh. Biar saling support. Iya benar. Mudah-mudahan kita nggak nyampe sini aja kan ya, nanti bisa ada obrol-obrol yang lain lagi. Pasti. Oke, gue pamit teman-teman dan Maida, terima kasih udah mau berbagi sama teman-teman ajak makan bareng. See you, bye-bye.